الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. النبي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasad. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang saya hormati, jamaah salat subuh yang berbahagia. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi yang baik ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kesehatan dan kesempatan juga kekuatan. Sehingga dengan itu semuanya kita berada di masjid ini, di majelis yang baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima. Amin. Salam dan salawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang kajian kita pagi ini, kita tasmi Al-Qur'an dulu ya. Ali mana Ali? Sini Ali. Itu surat apa, Lim? Ya surat apa? Yang dihafal apa? Ya terserah deh. Diri itu. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi
Nah. ila rabbika yawmaidzinil mastaqar ala saddaqa wa shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula yahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyun thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Berapa umurnya? Oh, 13. Ya, duduk. Baik. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia. Saya tadi tanya umur dan ternyata umurnya 13. Itu mengingatkan kita terhadap salah satu katibu Rasulillah, katibul wahyi, pencatat wahyu, penulis wahyu di zaman Rasulullah. Di antaranya adalah seorang sahabat kecil namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini pencatat wahyu, Pak. Dia dari keluarga Najjar, orang Yathrib, orang Madinah. Ketika Rasul sampai di Madinah, dia masuk Islam dan usianya 11 tahun. Nah, 11 tahun dia pinter baca Quran, ngafal Quran, hingga akhirnya pinter nulis juga, tulisannya bagus, sehingga dipercaya oleh Nabi untuk menjadi pencatat wahyu. Usianya 11 tahun. Tadi anak kita 13 tahun, tapi 11 tahunnya orang Arab sama 11 tahun orang kita beda ya Pak ya. Dari segi badan maupun dari segi hidung jelas. Saudara, jadi Rasul punya pencatat wahyu yang menemani Nabi kapan wahyu turun, kapan wahyu sampai kepada beliau menyampaikan kepada si pencatat wahyu ini. Tentu Zaid bin Sabit bukan satu-satunya. Ada sahabat yang lain seperti Ubay bin Ka'ab, Zubair bin Awwam, termasuk Ali bin Abi Thalib. Tapi yang kecil ketika itu, yang tadi seusia anak kita tadi, yaitu Zaid bin Sabit. Usianya 11 tahun ketika Rasul sampai ke Madinah. Dia menjadi sahabat kecil, masuk Islam, belajar Quran, brilian, cerdas, luar biasa. Ibunya bilang, Nuwairah ibunya namanya, ya Rasulullah, ini Zaid ini Masya Allah rajin banget nih belajar Qurannya ini. Dan saya dengerin, wah bagus. Rasul gak percaya gitu. Ternyata setelah Rasul dengar langsung, kata Rasul, wah ini lebih bagus dari apa yang dilaporkan ibunya ini. Artinya memang bagus betul. Nah itulah Zaid bin Sabit, yang ketika perang Uhud mau ikut Rasulullah perang, dilarang sama Nabi, jangan ikut perang, masih kecil, nanti kena undang-undang perlindungan anak lagi. Jadi nggak boleh, kata Nabi, nggak usah, anak kecil nggak usah ikut perang. Kamu di Madinah, kamu di rumah aja belajar Quran dan semakin giat ya untuk belajar. Nabi juga mendorong Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa. Ya kalau bahasa Arab jangan ditanyain. Tapi yang dimaksud Rasul belajar apa? Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ibrani itu bahasa ya kitab Taurat dan Injil ditulis dalam bahasa Ibrani. Penting ini supaya
bisa mengetahui banyak hal tentang informasi-informasi agama dari orang-orang Yahudi. Karena di Madinah ada 3 suku Yahudi yang besar, yaitu Quraidah dan suku Nazir dan juga Qainuqa. Ada 3 suku Yahudi. Ada 3 suku Yahudi, yaitu Nazir, Qainuqa dan Quraidah. Insyaallah. Yang paling besar adalah Nazir. Tokohnya itu adalah Huyai ibn Akhtab. Dia punya anak Sofiyah. Nah, Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah menjadi istri beliau. Jadi ada salah satu istri Rasulullah berdarah Yahudi, dan itulah yang kemudian menjadi pintu masuk buat orang Yahudi lainnya masuk ke dalam Islam. Itulah strategi Rasul menikahi wanita lebih dari 1. Anak tokohnya dinikahi, anak kepala suku dinikahi. Termasuk kalau dengan yang lain, anaknya Abu Sufyan, musuhnya Rasul, dinikahi. Berharap bapaknya masuk Islam, dan itu terbukti. Pada tahun ke-9 dari hijrah, Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Luar biasa itu dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi Halim membaca surat Al-Qiyamah. Ya, kalau kurang-kurang dikit maklum. Namanya juga bukan orang Arab. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita. Kalau enggak kita ya anak kita. Kalau enggak anak kita ya cucu kita. Biar di antara mereka ada yang bergelut di bidang Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa menyelamatkan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, pagi ini kita coba tadabbur ayat, ya, tadabbur dan tafakkur tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, Allah itu, saya sering mengatakan ini ya, Allah itu tidak hanya Khalik, tapi juga Malik dan juga Razik gitu. Ini kan biar cakep itu ya, Khalik, Malik dan Razik. Khalik itu artinya pencipta, Malik itu artinya penguasa, Razik itu artinya pemberi rizki. Sebetulnya dengan 3 sifat ini aja sesungguhnya menjelaskan tentang keagungan Allah dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Khalik, dari kata-kata khalaqa yakhluqu. Khalik hanya Allah, sementara makhluk itu selain Allah. Khalik harus 1, pencipta itu harus 1. Berarti dia maha hebat dan maha segalanya. Yang kalau dia berkehendak, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, Allah tidak hanya mencipta, tidak hanya membuat, tidak hanya memunculkan dan menghadirkan sesuatu, tapi Allah juga Malik, malaka yamliku, milik. Kita ada istilah ini milik saya. Berarti kepunyaan. Artinya Allah itu Malik, Maliki Yaumiddin, penguasa. Allah yang menguasai kehidupan kita semuanya, dari yang kecil sampai yang besar, dari kita tidak ada menjadi ada, bahkan seluruh bagian-bagian terkecil dari hidup kita ada dalam kekuasaan Allah. Maka ada ayat dalam Al-Quran, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang melingkupi dan mencakupi seluruh kehidupan kita kecuali dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita duduk, hari ini kita bersimpuh di majlis yang mulia ini, semuanya dalam kekuasaan dan penguasaan Allah. Dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang ketiga, Allah juga tidak hanya menguasai, tapi memberi rizki, mencukupkan.
kebutuhan kita, baik yang kita mintakan langsung maupun yang tak kita mintakan. Allah tahu. Maka dalam banyak ayat Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan karena kamu takut enggak ngasih makan sama anak, jangan karena kamu tidak bisa nanti mencukupkan rizki untuk keluarga, terus kamu membunuh anakmu gitu. Menghilangkan nyawa anakmu karena takut enggak bisa makan. Kata Allah apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kalian semua. Ini kan miris ya, belum lama kita dengar berita dari mana NTT ya. Seseorang yang ayah membunuh anaknya karena dia nggak sanggup memberikan kecukupan rezeki buat anaknya, atau karena faktor lain, karena malu gitu. Nah, seorang muslim tidak mungkin akan punya sikap seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya rizki seorang hamba, rizki ciptaan Allah, makhluk ini ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan yang berenang di lautan, di air juga ada rizkinya masing-masing. Asal apa? Asal seorang itu mau berusaha, bergerak. Maka ada ungkapan al-harokah barokah. Asal orang mau gerak, asal orang mau jalan, asal orang mau berusaha, asal orang mau bekerja, maka insya Allah ada barokah, ada keberkahan dan ada jalan keluar. Hamba Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Dari 3 sifat tadi itu, maka kalau kita perhatikan, kalau kita amati seluruh apa yang kita lakukan dari ibadah kita ini, sebetulnya ujungnya, finalnya atau endingnya itu satu, yaitu apa? Agar kita mengenal Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surat Az-Zariyat ayat 56. Apa artinya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa makna ibadah di situ? Apa makna liya'budun di situ? Apa makna liya'budun, beribadah kepadaku itu apa? Kata para ulama dalam banyak tafsir, liya'budun artinya liya'rifun, agar mengetahui, agar mengenal. Mengenal siapa? Liya'rifuni, liya'buduni. Mengenal saya. Mengenal Allah maksudnya. Mengenal Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, sebagai Malik, dan sebagai Razik. Mengenal Allah sebagai pencipta, mengenal Allah sebagai penguasa, mengenal Allah sebagai pemberi rizki. Nah itu sebetulnya. Coba perhatikan dalam seluruh ibadah kita. Kalau ibadah haji, ada satu tempat yang di situ menjadi puncak haji orang berwukuf, namanya Arafah. Apa arti Arafah di situ? Mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Memang sengaja dihadirkan, dikondisikan, diciptakan satu tempat. Kalau dulu hamparan pasir, padang pasir dan batu yang luas, Pak. Ya. 5 tahun ini sudah berubah Arafah itu, Pak. Saya kemarin baru pulang umroh. Itu Arafah sekarang udah hijau, Pak Sep. Pohon Soekarno udah gede. Pohon Soeharto udah lebat, tingginya udah sampai 5 meter kadang, Pak. Jadi teduh sekarang tuh Arafah. Jadi sudah nggak kelihatan lagi tuh padang pasir, bebatuan yang terhampar lebar begitu. Yang ada udah hijau, udah kayak di Bintaro. Mungkin kalah juga Bintaro juga. Udah hijau, Pak. Padahal, masya Allah, untuk menanam pohon di sana tidak hanya pohonnya yang diimpor, tapi juga tanahnya diimpor, dan setiap pohon satu keran, dan termasuk yang memeliharanya juga impor juga itu. Mungkin orang Bogor kali yang jaga. Jadi
Padahal sebetulnya Arafah dikondisikan biar apa? Liya'rifullah atau rifuni, agar mengenal Allah. Bagaimana tidak? Seorang dikondisikan dalam hamparan padang pasir yang luas, yang kalau kita pasang tenda pun juga tembus panasnya. Kalau kita pasang air condition juga sama. Kalau banyak kan ya nggak nendang juga gitu. Dan di sana kan apa yang dilakukan oleh jamaah haji ketika wukuf? Namanya juga wukuf. Apa wukuf? Waqafa yaqifu waqfan. Berhenti dia. Ya, berhenti untuk apa? Merenungi diri, memikirkan diri, dan mengenal diri. Untuk apa mengenal diri dan berhenti diri? Agar mengenal siapa penciptanya, untuk apa ya dia diciptakan, dan mau kemana dia berjalan, kan gitu sebetulnya. Maka bacaan ketika orang wukuf di Arafah itu, kata Sayyidah Aisyah, tidak ada yang paling dibaca oleh Rasulullah kecuali kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu yang paling paling banyak dibaca ketika wukuf. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah kecuali Dia yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan. Walahul mulk walahul ham, dan segala pujian miliknya. Yuhyi wa yumit, yang Dia maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kalau orang jamaah haji sudah berada di Arafah, ketika wukuf terus enggak menghayati dan merenungi dan enggak dapat penghayatan diri, waduh, gagal ini. Gagal, Pak. Gagal dari tujuan berwukuf di Arafah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Arafah yang artinya mengenal siapa? Mengenal Tuhannya, itu memang menjadi salah satu rukun haji, supaya orang ketika melaksanakan ibadah itu kenal Tuhannya. Jadi kalau dia kenal Tuhannya, maka ada pengabdian, ada penghambaan, ada ketaatan, ada kesyukuran yang akan menjadi perilaku dia setelah orang haji. Kan itu yang diharapkan sebetulnya. Nah, saudara, jadi lagi-lagi Allah dalam ayat 56 surat Az-Zariyat menegaskan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah. Itu baru haji ya. Bagaimana dengan sholat kita? Yang semua kita harus sholat. Kalau haji kan tidak semua harus haji, Pak. Tapi kalau sholat semua kita harus sholat, asal terpenuhi syaratnya. Apa syarat wajib sholat? Pertama apa? Syarat wajib sholat, ya baligh tentu saja. Dan yang kedua muslim. Kalau dia muslim dan sudah baligh dan tidak gila, maka dia wajib melaksanakan sholat. Setiap kita karena muslim maka harus melaksanakan sholat. Apa sih tujuan sholat itu? Nah, kalau gerakannya, Bu, Pak, kita takbir, baca Fatihah, ruku, sujud, ya ada i'tidal, sujud, gerak-gerak tangan begini. Yang sekarang jadi masalah, ya kan? Ini gara-gara ada masalah ini. Termasuk kata amin jadi masalah, lagi viral nih, ya Allah segitunya. Ya, masalah politik dibawa ke urusan agama akhirnya jadi masalah. Nah, saudara, gerakan-gerakan sholat itu kan fisik semua. Gerakan-gerakan sholat itu kan lahiriahnya begitu. Tapi ruhnya apa ruhnya? Tujuannya apa dari kita sholat itu? Nggak ada yang lain kecuali liya'rifullah, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak ya yang sekarang lagi belajar Quran dan belajar bahasa Arab, nah bapak-bapak, ibu-ibu nih, mesti ada tekad yang bulat, semangat yang kuat, agar kita di dalam sholat itu ada penghayatan, ada pendalaman dari sisi materi, dari sisi bacaan gitu, supaya nggak physically gitu,
Bukan hanya gerakan-gerakan saja tanpa ruh. Mesti ada ruhnya. Mesti ada feel-nya. Mesti ada rasa yang didapat. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan kita memahami secara komprehensif tentang sholat itu sendiri. Apa ketika kita takbir? Sebetulnya apa makna takbir? Apa makna kita iftitah Allahu Akbar kabira? Apa makna kita baca Fatihah? Apa makna kita ruku? Apa makna i'tidal, sujud? Ini kalau mau disimpulkan, satu jawabannya. Seluruh gerakan maupun ucapan itu satu, yaitu agar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seirama antara gerakan dan ucapan. Tangan kita mengangkat, ya, tangan kita mengangkat, lisan kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itu perlu penghayatan itu, ya. Perlu penghayatan supaya ya Allah, saya menyerah, saya pasrah, saya tak berdaya, saya bukan apa-apa, karena yang maha hebat dan maha luar biasa itu adalah Allah. Jadi sampai selesai tujuannya adalah liya'rifuni, agar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berdebat tentang takbirnya seperti apa, gerakannya seperti apa. Ya, sebagai sebuah kajian fikih oke. Tapi jangan lupakan spirit atau makna atau ruh atau inti dari sholat itu sendiri, Pak. Jangan sampai kita hanya fikih oriented gitu. Jadi kadang sering menyalahkan orang, tetapi tidak berpikir bagaimana cara menyalahkan orang. Memperbaiki, mengingatkan itu memang kewajiban. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengingatkan, menasehati, memperingati kawan yang salah itu wajib. Justru kalau ada saudara kita yang salah terus kita diam, berarti dipertanyakan itu cintanya dan kasih sayangnya. Karena orang yang sayang, dia itu peduli. Kalau orang yang cinta, kalau dia menganggap saudara, kalau dia menganggap yang di depannya ini adalah penting, maka dia akan menegur kalau salah. Dia akan mengingatkan kalau lupa, kan itu. So kalau ada saudaranya salah didiamkan, wah berarti dia nggak peduli. Ibarat seorang suami kepada istrinya pergi kemana dia nggak peduli, biar aja pergi sendiri. Nanti di jalan diapain orang terserah aja lah. Justru dipertanyakan itu cintanya kepada suaminya. Jadi seorang suami itu mesti cemburu kepada istrinya dan si istri wajib cemburu terhadap suaminya. Cemburu itu tanda apa? Tanda cinta. Kalau ada seorang suami membiarkan istrinya pergi entah kemana, pulang, nggak mikirin, itu dayus namanya. Itu dipersoalkan itu. Demikian seorang muslim di dalam beragama. Kalau ada saudaranya yang salah, maka diingatkan. Yang jadi persoalan itu cara mengingatkannya aja yang jadi kontraproduktif biasanya. Ya. Jadi saudaranya salah nih, diingatkan dengan cara-cara yang justru menyinggung dan mempermalukan saudaranya. Kan jadi tidak produktif seperti itu. Nah, jadi tapi bahwa kalau ada saudaranya salah itu wajib diingatkan, itu perintah agama. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dulu Rasulullah pernah melihat ada seorang sahabat sholat, Pak. Udah gitu assalamualaikum, kata Rasul, a'idis salat fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatnya, karena kamu belum sholat. Sahabatnya sholat lagi, Pak. Sholat terus assalamualaikum. Ketika selesai sholat Rasul mengatakan a'idis sholat, ulangi sholatnya karena kamu belum sholat. 2 kali. Ini sahabat sholat disalahkan terus sama Nabi. Nabi senyum. Oh berarti ini salahnya bukan karena dia karena nggak tahu, bukan karena dia tahu terus lupa, tapi karena dia memang nggak tahu, Pak. Ada orang salah itu karena dia nggak serius dalam menjalankannya. Tapi ini sahabat rupanya dia salah itu karena
tahu. Akhirnya apa? Rasul ajarin, nih takbir yang benar begini nih ruku yang benar begini. Dia ajarin sama Rasul, pelan. Akhirnya baru benar. Jadi yang terjadi di masyarakat kadang terjadinya persoalan sosial itu karena cara mengingatkannya, cara memperbaikinya yang tidak tepat gitu. Sehingga yang diingatkan merasa tersinggung dan merasa disalahkan dan bahkan merasa tidak ada artinya sama sekali yang pernah dilakukan. Nah, ini tentu tidak baik. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl. Artinya apa? Ajaklah, serulah manusia ke jalan Allah dengan cara apa? Hikmah. Wal mau'izah hasanah, dan dengan cara mengingatkan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, maka debatnya bukan untuk menang-menangan, bukan untuk hebat-hebatan, tapi apa? Untuk mencari kebenaran. Billati hiya ahsan, dan selanjutnya. Saudara-saudara yang berbahagia, itu kalau sholat. Jadi mulailah, seriuslah kita di dalam sholat. Tidak hanya serius di dalam persoalan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaannya, tapi seriuslah di dalam mencoba menghayati dan mendalami tentang spirit sholat itu sendiri, supaya inti dari sholat yang Allah kehendaki agar kita mengenal Allah itu bisa tercapai gitu. Maka dari sini kita bisa bilang, mungkin ada orang sholatnya biasa aja, bacaannya nggak panjang, Pak, ya, pakaiannya juga biasa, tapi dia suci gitu ya. Tapi karena penghayatannya tinggi dan mendalam, dia dapat tuh ma'rifatullahnya, dapat, insyaallah. Kenal dia, Pak. Akhirnya sholatnya memberi efek positif, sholatnya memberikan akibat yang baik. Berarti dia dapat nih sholatnya, ruhnya dia dapat, walaupun secara lahiriah, secara fisik mungkin tidaklah ideal begitu. Nah, saudara yang berbahagia, saya sering mengatakan, kalau ya sifatnya sholat wajib, Rasul itu kan bikin standar, Pak. Ini kaitannya dengan sholat rawatib yang 5 waktu nih, Bu, Pak. Itu kan Rasul bikinnya standar, Pak. Enggak terlalu berlebihan gitu. Maghrib ya pendek aja bacaannya. Isya sedikit panjang. Zuhur, asar dipelankan. Tapi giliran subuh ya panjanganlah gitu kira-kira. Tapi itu masih standar sebetulnya. Enggak sampai 1 surat penuh seperti Al-Baqarah, Al-Imran, kan enggak ya. Standar gitu. Ya. Tapi coba lihat bagaimana sholat malamnya Nabi. Sholat malamnya Nabi itu Masya Allah. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, la tas'al an tuliha wa husniha. Pokoknya jangan tanya bagaimana panjangnya sholat Rasul dan bagusnya sholat Rasul. Jangan tanya aja. Itu karena saking bagusnya, Pak. Kalau kita kan ya jangan tanya kalau kita mah. Jangan tanya kalau kita. Kalau Rasul saking bagusnya dan indahnya jangan ditanyain. Nggak akan ada yang bisa menyamai dan mengikuti sholat malamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang berbahagia. Nah, cara sahabat. Nah, kita perlu tahu nih, cara sahabat bagaimana dalam sholatnya itu bisa mengenal Allah. Bisa ada penghayatan dan pendalaman. Saya menemukan beberapa contoh sholatnya para sahabat. Tapi ini bukan sholat wajib ya. Karena sholat wajib itu lagi-lagi standar, Pak. Sampai sekarang di Masjidil Haram juga standar tuh. Ya, standar sekali. Kecuali di Jumat, di sholat subuh di hari Jumat. Nah, itu baru panjang tuh. Karena ada surat As-Sajadah ya. Surat As-Sajadah di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat kedua. Nah, itu kalau di Masjidil Haram, dan kalau imamnya Bandar Balilah atau imamnya Abdullah Awad Al-Juhaini, nah itu biasa dimainkan itu. Ya. Dan memang sempurna, Pak. Rakaat pertama surat As-Sajadah, rakaat kedua
Insan. Kalau di kita, wah saya nggak berani kalau di sini Pak. Bahkan di Imanuddin nggak berani saya. Paling as-sajadah dibagi 2 Pak. As-sajadah dibagi 2. Ya. Tapi kalau di Masjidil Haram as-sajadah rakaat pertama, al-insan rakaat kedua. Bisa kebayang itu. As-sajadah itu 3 halaman, al-insan itu 2 halaman. Waduh, bisa bawa mudarat itu. Bukannya manfaat malah mudarat Pak. Bukannya bawa maslahat malah mafsadat itu. Ya. Jangan sampai gara-gara baca as-sajadah dan al-insan ini besok barisan berkurang langsung. Mudarat namanya ya. Nah, tapi saya ingin katakan secara umum sholat wajib sampai hari ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu standar Pak. Bahkan kalau di Madinah itu, kalau imamnya Syekh Thalib itu, ya Allah kadang-kadang nih sholat maghrib itu pendek betul. Bacanya ina atau ina. Ya Allah. Rakaat kedua kulhu. Padahal kita kan lagi enak-enaknya. Kalau kesana kan memang ingin cari pahala yang banyak, dapat nyamannya. Imamnya asal-asalan kadang-kadang. Ina atau ina sama kulhu. Tapi memang, oh iya ya. Imam juga faham bahwa kan tidak semuanya yang sholat di Masjid Nabawi itu orang umroh. Tapi juga ada orang dagang, ada ibu-ibu, ada orang tua. Maka dibikin pendek gitu. Nah, tapi kalau udah sholat malam, Masya Allah. Setidaknya ada model yang unik dari sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi kalau sholat itu senangnya di atas Pak. Rooftop. Sutuh bahasa Arab. Ini kalau masjid apa ini? Imanuddin nih di atasnya ada dakan gak nih Pak? Ini. Pak Tomo, ada dakannya enggak? Nah, ada sahabat yang senangnya kalau sholat malam itu ruang terbuka, beratapkan langit, di atas dakan rumah. Siapa dia? Namanya Bilal bin Rabah. Kalau sholat naik ke atas itu, menyatu dengan alam. Jadi di atas sholatnya Pak, seneng gitu. Ada lagi sahabat, nah dia ingin mendapatkan feel-nya tadi itu, penghayatan dan pendalaman terhadap siapa yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sahabat yang kalau sholat, ini lagi-lagi sholat malam ya. Karena kalau sholat wajib saya katakan tadi standar Pak. Dan harus dibikin standar, jangan lebih. Jangan sok-sokan di dalam melaksanakan ibadah rawatib seperti ini gitu. Jangan karena hafal Quran di Masjid Imanuddin maghrib surat apa misalnya? An-Naba rakaat pertama, kemudian An-Nazi'at rakaat kedua. Ya enggak lah. Biasa aja gitu. Kecuali sholat subuh boleh agak panjang gitu. Jadi harus ada tempatnya dan waktunya. Itu yang pertama, Sayyidina Bilal bin Rabah. Lain lagi dengan namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia kalau sholat malam nih Pak, dia itu senangnya sendiri, mojok begitu, pelan bacaannya. Ya. Jadi dia senang Pak. Kenapa? Ya dia nyaman dan dia dapatnya di dalam kondisi seperti itu. Dapat tuh penghayatan, pendalaman, lebih terasa dekat dengan Allah dengan melaksanakannya sendiri, pelan sampai yang kedengar gitu. Maka benar kata anak Abu Bakar, yaitu istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasul menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam di saat Rasul lagi sakit dan 3 hari sakit parahnya, apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, jangan ayah saya, jangan ayah saya yang jadi imam, karena kalau dia yang imami pelan dan sering nangis dia kalau sholat. Gimana nanti kalau ngimamin terus dia nangis terus pelan? Kan dulu nggak ada speaker kayak gini Pak. Ya, kebayang nggak Pak kalau hari ini nggak ada speaker gitu? Alhamdulillah speaker ini. Ya. Ini kalau orang nih pahalanya banyak ini. Kalau orang nih speakernya, cuman bukan orang nih ya. Nah jadi jangan ayah saya. Kalau saya kalau ngimamin pelan. Tapi Rasul nggak menghiraukan Pak. Rasul tidak peduli dengan kata-kata dan saran dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Nanti kita akan tahu bahwa menjadi imam sholat ketika itu
buat Rasulullah tidak sekedar imam sholat, tapi itu isyarat dia akan menjadi imamnya umat. Ya. Dan satu hal yang bisa diketahui, tidak ada yang mengimami sholat di Masjid Nabawi selama ada Nabi ya kecuali Nabi. Selama ada Nabi maka imamnya adalah Nabi. Nah di saat Nabi sakit itulah kan perlu ada yang menggantikan, Pak. Karena sholat wajib harus dijalankan terus. Maka Rasul harus mencari wakil, mencari pengganti. Dan pengganti itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kalau dari sisi kemampuan Al-Quran, bacaan yang bagus, ya bukan Abu Bakar pilihannya. Mungkin yang lain, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu, Pak, suaranya bagus. Dan dia pencatat wahyu. Kemudian bisa menulis wahyu dalam Al-Quran, menulis wahyu Al-Quran. Sampai-sampai Rasul juga pernah minta Ubay bin Ka'ab ini membacakan Quran di hadapan beliau. Kata Rasulullah, "Aqra'ani Al-Quran." Ya Ubay, tolong bacain untuk saya Al-Quran. Maksudnya kamu baca Quran, saya dengerin. Seperti tadi adik kita Halim. Makanya disebut dengan tasmi'. Apa tasmi' itu? Memperdengarkan. Rasul menyuruh Ubay untuk membacakan Quran. Ya Ubay enggan, Pak, dan sungkan gitu. Sampai Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fa kaifa aqra'ul Qur'an wal Qur'an unzila alaihi." Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya akan membacakan Quran kepadamu sementara Quran turun kepadamu? Ya enggak mungkin ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, bacain aja, saya pengen dengar dari orang. Saya pengen nih ketika mendengarkan Al-Quran terus ya ada penghayatan yang mendalam. Maka dibacakanlah Al-Quran oleh Ubay bin Ka'ab. Yang dibaca bukan juz amma, Pak. Yang dibaca apa? Surat An-Nisa. Dari awal dibaca terus sampailah pada ayat An-Nisa ayat 41. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Disitulah Rasul nangis. Rasul meneteskan air mata, Pak. Terus apa kata Rasul? Cukup Ubay, cukup, jangan dilanjutkan. Rasul nangis, Pak. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Yang artinya fa kaifa idza ji'na, bagaimana mungkin nanti bahwa setiap umat itu, setiap masa itu nanti ada yang menjadi syahidnya, ada yang menjadi saksinya. Saksi itu bisa nabi, bisa ulama, siapapun gitu. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan engkau ya Muhammad akan didatangkan kepada Allah menjadi saksi atas umat yang kau dakwahi. Nah di situ Rasul menangis, Pak. Cukup. Karena terbayang oleh Rasul begitu beratnya menjadi saksi atas umatnya. Umat Rasul ini kan nggak semuanya benar, Pak. Umat Rasul ini nggak semuanya lurus kan. Membayangkan umatnya yang bandel, umatnya yang nakal, umatnya yang ingkar. Aduh, nanti Rasul akan ditanya sama Allah. Maka kalau Rasul ketika itu menangis dan mengatakan cukup ya Ubay, karena membayangkan beratnya nanti pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada beliau. Ya Allah. Nah itu Ubay bin Ka'ab. Nah kalau ingin memilih yang bagus suaranya, ya pasti bukan Abu Bakar pilihannya, tapi Ubay bin Ka'ab. Tapi kenapa Rasul milih Abu Bakar? Itu hanya karena menjadi imam sholat ketika itu bukan hanya memimpin sholat, tapi akan menjadi pemimpin umat. Itulah yang menjadi argumen seorang Umar bin Khattab ketika ia mendaulat, ketika ia membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika terjadi kekisruhan nih Pak, ketika terjadi perdebatan panjang, kan masing-masing suku menyiapkan kandidatnya itu, capres dan cawapres kira-kira gitu ya. Orang Muhajirin menyiapkan kandidatnya nih, jagoannya Pak. Orang Ansor juga menyiapkan jagoannya nih. Suku ini masing-masing mengklaim bahwa mereka paling berhak menjadi pengganti setelah Rasulullah Muhammad SAW, Pak. Nah itu kejadiannya
di satu tempat ada namanya Sakifah Bani Sa'idah. Jadi di saat Rasul sedang terbujur, terbaring karena meninggal, Pak. Yang di situ ada Ali, ada Fatimah, ada Aisyah dan keluarga beliau. Ini para sahabat sedang bermusyawarah nih, Pak. Bermusyawarah memikirkan siapa yang menjadi khalifah setelah Rasul. Siapa yang memimpin Madinah setelah meninggalnya Rasul. Ini perkara penting ini. Karena kalau dibiarkan lama tanpa pemimpin, Madinah akan kacau. Dibiarkan lama tanpa ada komandan, tanpa ada yang mengepalai Madinah, ini bisa hancur ini. Maka itu yang kemudian menjadi perdebatan panjang. Nah, itu peristiwanya di satu tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah. Ini jarang dikupas ini dan jarang ditanya oleh jamaah umroh tuh, jarang itu. Enggak pernah, Ustaz, di mana ya Sakifah Bani Sa'idah? Jarang itu. Yang ada orang suka nanya, Ustaz, kalau beli korma yang murah di mana biasanya? Jadi saudara yang berbahagia, jadi yang dipilih adalah Abu Bakar Siddiq. Dan ketika memimpin sholat itulah Abu Bakar nangis. Ya persis apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sekali lagi itu ada hikmah yang besar. Nah, saya ingin mengatakan bahkan seorang Abu Bakar di saat sholat wajib pun dia seringkali. Jadi sensitif betul ini rasanya itu. Mendengar ayat neraka nangis dia. Kalau kita kan neraka surga biasa aja gitu. Entah karena nggak paham gitu dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tadi udah Bilal bin Rabah, Abu Bakar. Ada lagi sahabat nih, kalau modelnya ini dalam rangka penghayatan tadi, mendalami tadi, biar dapat ini gitu, kedekatan dengan Allah. Itu kalau sholat malam itu dia ngajak-ngajak orang, Pak. Ya, itu siapa yang seperti itu? Ya nggak lain dan nggak bukan siapa? Umar bin Khattab. Kalau sholat malam ngajak-ngajak orang, Pak, ngebangunin gitu. Ayo sholat, ayo bareng ya bareng, biar seru nih. Itu model Umar bin Khattab tuh. Makanya dalam sejarah nih Bu, Pak, Nabi Muhammad dan di masa Khalifah Abu Bakar, ya, sholat tarawih itu kan masih 8 rakaat. Itu yang kelihatan ya, yang kelihatan. Nggak tahu kalau Rasul di rumahnya lanjut lagi, kita nggak tahu ya. Dalam kesaksian sahabat kan di zaman Rasul dan Abu Bakar, tarawih itu 8, ditutup dengan witir 3 kali. Baru di masa Khalifah Umar bin Khattab, rakaat itu dirubah, Pak. Jumlah rakaat tarawih dirubah menjadi berapa? 20. Nah, apa yang dievaluasi oleh seorang Umar ketika itu menjadi khalifah? Karena Umar menemukan ketika tarawihnya ini sedikit 8 rakaat, tapi bacaannya panjang. Sampai yang tua-tua tergelepar gitu, kecapean. Anak-anak jadi main-main gitu, Pak. Jadi karena panjangnya itu, Pak, Masya Allah, bisa semalaman itu tarawih. Walaupun cuma 8. Kalau hari ini kan beda. Rakaatnya 8, tapi pendek-pendek lagi. Ya. Nah, Sayyidina Umar merubah jumlah rakaat dari 8 menjadi 20 dengan aturan apa? Pendekin bacaan, banyakin rakaat. Terus zaman Utsman dirubah enggak? Enggak, tetap lanjut itu. Zaman Ali lanjut, Pak. Sampai sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau tarawih 20 rakaat. Kalau 10 terakhir nambah lagi tuh qiyamul lailnya 8 rakaat. Saya ingin mengatakan model yang suka ngajak-ngajak, provokasi gitu. Ayo. Yuk kita sholat malam bareng-bareng yuk. Nah, itu modelnya Umar bin Khattab. Nah, ada lagi model dalam rangka penghayatan, pendalaman, menghadirkan kedekatan dengan Allah. Modelnya ada seperti sahabat yang lain, yaitu siapa? Abdullah bin Zubair bin Awwam. Dia ini gubernur Madinah. Ketika menjadi gubernur, dia sempat dikejar-kejar oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb. Saya ulang. Di masa dia jadi gubernur,
Itu tidak disukai itu oleh seorang penguasa namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Dia mendeklar sebagai khalifah setelah bapaknya namanya Muawiyah. Tapi perilakunya buruk dia. Main perempuan, bang mabok, fasik lah kalau bahasa namanya. Nah, Abdullah nggak seia sekata dengan Yazid, maka dia diburu itu. Itulah Abdullah bin Zubair bin Awam. Di masa dia menjadi gubernur Mekah, Ka'bah direnovasi. Dan Ka'bah yang sekarang nih bangunannya dengan ukuran 11 kali 11 dengan Hijri Ismail ketinggian 1 meter 20 cm. Nah itu adalah bangunan yang dilakukan renovasinya pada masa Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah itu dari sisi pemerintahannya. Bagaimana ibadahnya Abdullah bin Zubair bin Awam? Dia ini kalau sholat malam dalam rangka penghayatan, mendekatkan diri kepada Allah, dia itu kalau sholat itu memanjangkan satu bagian dari ibadah, dari gerakan sholat. Kadang-kadang dia kalau sholat panjang berdirinya, kadang-kadang dia lama sujudnya, kadang dia lama rukunya, sampai ada sahabat yang lain melihat di saat dia lagi sholat malam di Ka'bah ya, itu ada burung merpati yang hinggap di pundaknya. Di saat dia sujud, itu ada burung merpati hinggap di punggungnya. Di saat dia duduk, itu ada burung hinggap di badannya. Nah, bayangan kita gimana Pak? Orang lagi sholat, terus ada burung hinggap. Itu kan berarti berdirinya atau sujudnya atau rukunya itu kan bukan 10 menit, bukan 5 menit Pak. Karena buat burung merpati butuh satu kepastian ya, bahwa yang dihinggapinya ini adalah sesuatu yang aman untuk dia hinggapi, Pak. Dan itu butuh berapa lama untuk meyakinkan itu? Apakah 5 menit? Nggak mungkin. Apakah 7 menit? Nggak mungkin. Pasti lebih dari 15 menit. Sampai apa yang mau dihinggapinya ini betul-betul tidak mengancam merpati. Berarti panjang betul. Nah kalau ada hamba Allah hari ini, kadang-kadang rukunya lama betul, sujudnya lama. Oh, modelnya model Abdullah bin Zubair bin Awam, menikmati setiap gerakannya. Nah pertanyaannya gini Pak, emang kalau kita sujud lama, kalau berdiri lama kita faham, berarti bacaan sholatnya yang dipanjangin, berarti baca surat Al-Qurannya yang panjang. Tapi pertanyaannya, kalau sujudnya lama, rukunya lama, yang dibaca apa itu? Bu, kalau sujud pernah lama nggak dalam sholat sunnah? Pernah Bu? Itu karena karpetnya yang bagus atau kenapa itu? Bacaannya, pertanyaannya apa yang dibaca Bu? Apa yang dibaca? Ternyata selama ini kita, ini saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita ruku, terus bacaan kita apa Pak Bu? Subhana Rabbiyal A'la atau azim? Subhana Rabbiyal A'la. Berapa kali kita baca? 3 kali. Saya tanya sekarang, kalau ditambah 5 kali boleh nggak? Nah, kalau ditambah 5 kali boleh nggak? Bu, Pak, boleh nggak? Ditambah dari 3 menjadi 5, boleh nggak? Boleh. Nah, Ibu ragu, oh boleh. Kalau ditambah jadi 10 boleh nggak? Boleh. Kalau ditambah jadi 100 boleh nggak? Boleh. Terus kenapa ada angka 3? Kenapa 3? Itu sebetulnya sebuah ukuran aja untuk dapat tumaninah, supaya ada jeda antara satu gerakan ke gerakan yang lain, itu mesti ada kalimat yang dibaca. Dan untuk dapat tumaninahnya itu 3 kali. Karena kalau kita coba sekali Pak terlalu cepat, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, terlalu cepat, maka tumaninah itu bisa diukur dengan 3 kali membaca subhanarabbiyal
a'la atau subhana rabbiyal azim. Pertanyaannya, kalau kita ingin berlama-lama sujud, berlama-lama ruku, maka tentu 3 terlalu cepat, Pak. Mau dipanjang-panjangin, subhana rabb, ya nggak bisa, Pak, tetap. Kalau cuma 3 kali, maka pilihannya bukan 3 kali, tambah menjadi 10, bahkan kalau ingin panjang lagi 100 kali. Dan itu baru bisa dilakukan kalau kita melaksanakannya pada salat sendiri, bukan salat wajib. Kalau salat wajib lagi-lagi standar. Apalagi imam, udah tahu dia imam, sujudnya dibaca 10 kali. Ya makmum keluar-keluar lah. Kegelisah aja tuh kan. Ya, jadi ini rumus-rumus seperti ini, membaca boleh dari 3 kali, memperpanjang, memperlama sujud, itu dalam konteks sholat sunnah. Lagi-lagi dalam rangka apa? Mendapatkan kedekatan, penghayatan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lagi-lagi inti dari kita beribadah, ruhnya ibadah agar kita mengenal Allah dengan baik. Maka ada ungkapan, ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mampu mengenali dirinya dengan baik, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya dengan baik. Ya. Jadi termasuk dalam salah satu ibadah yang sederhana itu yang bisa kita hadirkan adalah iktikaf. Kalau sholat jelas ada ucapan, ada gerakan. Kalau puasa jelas menahan lapar. Haji jelas tawaf, sa'i dan sebagainya. Tapi ada juga ibadah dan bernilai pahala, yaitu hanya dengan diam. Namanya iktikaf. Nih bapak-bapak nih, anak-anak nih. Diamnya ini, selama diam itu mampu menghadirkan kebesaran Allah, merenungi dan menghayati kehidupan yang menghantarkan kita kenal Allah, maka ini pahala ini. Pahala, Pak. Ya. Kalau dalam konteks di Masjidil Haram, kata Rasulullah, dalam setiap saat Allah itu menurunkan 120 rahmat. Berapa, Bu? 120 rahmat. 60 rahmat buat orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. 40 rahmat buat orang yang sholat, 20 rahmat buat orang yang menatap Ka'bah. Insyaallah. Tawaf jelas dah, ada gerakan di situ. Sholat jelas ada gerakan dan ucapan. Nah ini berpahala juga tuh 20 rahmat ketika orang berdiam melihat Ka'bah, diam melihat Ka'bah, itu ada pahalanya itu. Nah dalam konteks kita di masjid ini juga sama, Pak. Pak Cendro dia menjadi pojok gitu. Ya kan? Sambil zikir gitu. Tapi kalau diamnya tidur, itu ngantuk namanya. Diamnya udah enggak terkendali, berarti dia memang butuh istirahat. Ini diamnya sambil zikir, Pak. Sekali-kali dia zikir. Sambil menghadirkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan tentang kebesaran Allah. Maka ibadah di situ. Dan ibadah, karena itu ibadah, maka ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan nih kalau masuk masjid, Pak, nawaitul i'tikaf libtigha'i mardatillah lillahi ta'ala. Niat saya masuk masjid dalam rangka i'tikaf, dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya enggak sholat pun di masjid, duduk aja menghadirkan kebesaran, insya Allah jadi pahala itu. Kenapa penting ada niat di situ? Supaya ada catatan. Karena kata Rasul, innamal a'malu bin niat. Segala perkara tergantung niatnya. Jadi masuk masjid dengan niat i'tikaf, insya Allah jadi pahala. Karena di masjid saya di kampung, di Jombang Keramat, Pak, ya Allah, 3 tahun lalu, Pak, masjid kita pasang AC. Ya, ketika pasang AC, ya Allah, anak muda, nggak pernah saya lihat dia datang. Dia langsung di masjid. Saya bilang, ngapain ente di sini? Adem di sini. Kira-kira niatnya i'tikaf atau mau adem-ademan? Ternyata mau adem-ademan. Karena ketika azan berkumandang, dia pergi coba.
Karena dia menemukan di mesin ada AC-nya terus adem. Nah disitulah pentingnya, walaupun sama-sama di masjid, satu tidak bernilai pahala, satu bernilai pahala. Bedanya apa? Di niatnya tadi itu. Maka masuk masjid Imanuddin langsung mengatakan nawaitul i'tikaf libtigha mardatillah lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf meraih ridha Allah karena Allah Subhanahu. Dapat duduknya, rebahannya, diamnya itu menjadi ibadah iktikaf dan itu ada pahalanya. Masya Allah. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, saya kira itu lagi-lagi poinnya adalah mari setiap ibadah yang kita jalan ini kita hayati, kita dalami, kita hadirkan kebesaran Allah supaya dapat nih rasanya. Tidak sekedar sujud, ruku, i'tidal, diam tanpa penghayatan, tanpa ada spirit yang terbangun, tanpa ada ruh yang berkembang, dan akhirnya ya ritualitas biasa saja. Mudah-mudahan ibadah memberikan ketenangan buat kita dan juga kebahagiaan untuk kita semuanya. Saya kira itu habis saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada ya? Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.